Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang tak pernah berhenti untuk membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu, ngesol sandal dan ngesol sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu bola Adidas X ya, atau Adidas 10 ya. Ini dia sepatunya, dan ini datang ke lapak saya dengan keadaan bolong ya, dan dengan keadaan seperti ini. Nah ini ya, ini dengan keadaan bolong, dan ini dia kayak ditambal di bagian dalamnya ya. Ini di apa tuh namanya, ditambal darurat di bagian dalamnya, tapi ini enggak terlalu berpengaruh ya, karena mau gimana pun juga kalau yang ditambal itu bagian dalamnya, itu pasti bagian luarnya akan tambah melebar ya. Nah ini tambalan bagian dalamnya saya lepas ya. Nah ini ya, ditambal kulit seperti ini di bagian dalamnya ya. Ini sebenarnya tuh jari saya sudah bisa keluar tuh ya. Tuh ya, jari saya sudah bisa keluar ya. Ini sebenarnya sudah eh, apa tuh namanya, sudah bolong ya, tapi ini juga sudah dijahit ya, dijahit, cuman jahitannya yang bagian depan ini sudah pada rantas ya, sudah pada rusak lah. Ini saya disuruh oleh yang punya itu untuk memperbaiki ini yang bolong ini, dan menjahit ulang ya, menjahit ulang atau membongkar jahitannya, nanti dijahit lagi. Nah ini yang sebenarnya agak agak menyita waktu ya, karena sebelum saya menjahit atau sebelum saya mengerjakan ini, saya harus membongkar dulu ya. Lah itu yang sebenarnya bikin waktu kerja kita double, tapi nggak masalah ya, demi kepuasan pelanggan mari kita kerjakan bareng-bareng. Oke, ini tampilan sepatu Adidas X-nya ya. Ini Adidas X, Adidas 10 lah. Ini kita buka dulu insole lah, insole. Nah, ini bagian ini kita buka. Terus langkah selanjutnya adalah kita harus membongkar jahitannya. Lah ini yang agak susah itu, kita harus membongkar jahitannya. Ini jahitan ini ya kita harus bongkar, nanti kita ganti jahitan baru ya. Saya sebelum membongkar ini agak kaget ya. Ini jahitannya lumayan ya. Dengan warna benang juga sudah hampir menyesuaikan ya. Ini walaupun enggak orange ya, atau enggak merah, apa itu namanya, merah apa nih ya, merah delima atau apa ya. Ini dia kayak sudah hampir menyesuaikan ya, karena ini pakai merah juga. Dan yang saya kagum adalah dia dibuat jalan benang juga ya. Tapi jalan benangnya itu nggak tahu ini pakai apa ya. Kayaknya ini pakai alat sayat ya. Ini berarti hebat banget ya. Soalnya kalau alat sayat yang punya saya miliki, yang saya ada, itu saya nggak berani ya untuk menyayat ini bagian ini. Bagian apa tuh namanya, ini namanya, bagian sol bola itu saya nggak berani ya. Kalau sol bola biasanya saya sayat memakai solder ya. Saya benar-benar nggak berani menyayat ini bagian sol bola memakai alat sayat ya, benar-benar nggak berani, karena takutnya alat sayat saya patah ya. Kalau patah kan buatnya lagi lama ya. Dan biasanya saya bikin alat sayat atau sayat memakai solder ya. Ini juga jarak spasinya lumayan sih, walaupun ini masih agak kejauhan. Dan juga yang paling apa tuh namanya, paling kurang di jahitan ini adalah dia nggak dipelintir ya. Makanya jahitannya tuh kayak kendor-kendor gitu ya. Ini kayak kendor-kendor gini. Jadi karena dia nggak memakai teknik pelintir ya untuk menjahitnya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saya, demi apa ya, keawetan atau keawetan jahitan ini, saya pelintir ya. Dan ini juga kelihatannya tuh jalan benangnya nggak begitu lebar ya, sehingga si benang ini nggak begitu bisa masuk total ya. Tapi itu sudah langkah bagus ya. Berani membuat jalan benang itu berarti menandakan bahwa tidak main-main untuk menjahitnya ya, untuk mengerjakannya itu tidak main-main ya. Oke ya, ini kan membongkar full seperti ini ya, agak lama ya, harus membongkar jahitannya full. Lah, biar singkat saja, saya ambil yang satunya ya. Pokoknya kan kawan tahulah ya cara membongkarnya seperti ini, dimasukkan pakai jarum ini, penusuk atau pelubang. Nah ini kita tarik seperti ini, ketika sudah ini ya, sudah muncul seperti ini, kita gunting ya.
Nah, seperti itu kita bongkarnya cukup seperti itu saja, singkat, mudah ya. Dan kita bisa alihkan ke satu ya lagi ya, pasangannya yang sudah nih ya, pasangannya nih yang sudah saya bongkar full ya. Ini sudah saya bongkar full ya. Ini sudah saya bongkar full nih dia. Ini full sudah tidak ada jalan petanya. Ini nanti saya bingung juga ya. Ini sebenarnya jaraknya terlalu lebar untuk dari jarak solderan ya. Tapi saya harus mengikuti jarak ini. Kalau saya bikin jarak baru nanti hasilnya kurang keren ya. Dan ini juga sama ya, sama yang satunya sudah ini juga ya. Wah, ini malah jauh lebih lebih parah ya. Ini jauh lebih parah ya. Tapi walaupun jauh lebih parah, ya saya usahakan ini bisa ya. Ini juga sebelum kita menambal ini ya, kita harus bongkar dulu sisi ini ya, sisi bagian bawahnya ya. Jadi bawahnya sini kita itu kita bongkar lah. Ini seharusnya saya tambal hanya bagian sini saja, nggak perlu sampai bawah. Tapi ketika saya lihat bawahnya kok ternyata ini bolong juga nih ya. Nah ini bawahnya dia ternyata itu ya. Nah, bentar. Ini ya, ini bawahnya juga bolong ya. Berarti saya harus menambal full lah. Untuk menambalnya saya memakai bahan kulit ya, bahan kulit yang saya beli di toko online. Dan ini juga apa tuh namanya, bahan kulitnya saya bingung juga mau menyesuaikan warna yang apa ya, karena di sini ada 3 warna, yaitu orange, ini ya saya bilang orange saja, orange, hitam dan abu-abu ya. Tapi di sini saya memilih bahan tambalan yang abu-abu karena dia abu-abu itu warnanya lebih lebih dominan ya. Saya memilih yang abu-abu lah. Cara memperbaikinya ya kita tinggal ukur saja ya. Ini kalau cara memperbaiki atau cara ini sangat mudah banget. Kita tinggal ukur saja sesuai kebutuhan ya. Kita tinggal ukur sesuai kebutuhan. Ini sangat mudah kalau ini. Oke ya, kita tinggal ukur, tinggal potong sesuai kebutuhan ya. Mungkin dari sini ya. Nanti kalau seumpama nggak pas, kita bisa ukur ulang ya. Ya semoga saja pas sih. Nah seperti ini. Kalau nggak pas nanti kita bisa ukur ulang ya. Nah seperti ini ya. Mungkin ini sampai depannya terlalu jauh apa enggak sih? Bentar saya ukur dulu ya. Oh terlalu jauh dia ternyata. Jadi kita untuk depannya kita buat, bentar ya. Kita ukur lagi nih. Hanya sampai sini dia. Nah mungkin kita potong sini saja ya. Ini dia. Kita masukkan ini contoh biar kawan-kawan tahu cara menambal ya. Ini kalau ditambal dari dalam hasilnya nanti seperti yang tadi ya. Paling nggak kuat lama terus akan lepas lagi ya, betul. Oh ternyata ini membongkarnya kurang ke belakang ya, pantesan agak susah.
Tujuannya apa sih kok ini dipasang dulu nih, mau saya mal ya sebenarnya ya. Saya pasang dulu tuh mau saya mal sebenarnya. Soalnya kalau di nggak di mal nanti hasilnya nggak pas ya. Takutnya hasilnya nggak pas kalau nggak di mal. Ini saya bongkar karena mau saya mal ya. Ini ya, ditarik lagi agak ke atas sedikit. Ini tujuan di mal tuh biar pas ya. Nah, ini seginilah kira-kira. Nah, kira-kira segini. Ini sudah mantap ya. Sudah mantap. Nah, kira-kira kita potong lagi ya sesuai ukuran. Untuk bagian depannya terutama. Nah, ini. Nah, jika seperti ini sudah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita harus memotong. Kita harus ini ya. Nah, ini. Kita harus mengemal, kita harus membuat garisnya ya. Kita harus membuat garisnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah garis di mana nanti saya harus menempelkan tambalan ini ya. Kita harus membuat garisnya seperti ini biar rapi ya. Nah, ini sudah dibuat garis, kita lepaskan lagi. Atau kalau nggak mau dilepas ya nggak apa-apa, tapi saya mau lepaskan lagi ya. Ini kalau sudah dilepaskan seperti ini, barulah langkah selanjutnya kita harus mengelem ya, mengelem. Kita lem ya bagian sisinya, sisi yang ada di dalam ini ya, ada di dalam sini. Nah, ini kita lem sisi bagian ini. Nah, kita lem ya. Nah, seperti ini. Ini sudah kita lem. Lah, ini juga harus kita lem tambalannya ya. Oke, ini sudah kena lem ya. Mantap. Tinggal nunggu kering ya. Setelah kering baru kita tempelkan. Sembari menunggu kering, kita cari peralatan yang satunya ya, yaitu solder. Kita harus membuat jalan benang soalnya. Oke, dan ini sudah kering ya, tinggal kita menempelkan. Lah, cara menempelkannya berarti kita sesuaikan dengan yang tadi ya, yang tadi kita ukur ya. Nah, ini yang tadi kita ukur sesuaikan dengan garis-garis tadi ya. Jadi jangan ditempelkan di beda garis ya. Harus disesuaikan dengan garis yang tadi ya. Harus benar-benar sesuai nih ya, agar hasilnya pas. Ini ya, ini harus benar-benar sesuai agar hasilnya pas ya. Nah, ini kalau sudah menempel seperti ini, kita masukkan bagian ini ya, bagian sisanya. Ya, kita biar tahu dulu sisanya seberapa. Nah, kita dari dalam ya, kita tekan dari dalam juga biar kita tahu sisanya seberapa ya. Ternyata sisanya sini terlalu jauh, kita mungkin bisa potong kalau sisanya terlalu jauh ya. Nah, ini ya, kalau sudah tahu sisanya seperti ini, barulah kita masukkan ya sisanya ke dalam ini, dalam outsole ya. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke dalam outsole ya. Ini dia, sudah masuk ke dalam outsole ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus memberi lem di bagian pinggir-pinggirnya. Tapi sebelum dilem, kita mal lagi ya, seperti ini ya. Nah, kita mal lagi biar mengelemnya itu
melebar ya. Nah, setelah seperti ini kita lem juga bagian sini luarnya ya, dan ikut bagian solnya kalau ini ya. Oke ya, kita lem bagian ini ya. Nah, ini sudah terlem. Setelah dilem seperti ini nunggu kering agar nggak menempel. Kita bisa itu ya, kita bisa apa tuh namanya, selipkan apalah di sini ya. Mungkin bisa karet atau kulit ya. Kalau saya mau selipkan ini, mau selipkan kulit ini ya, kulit yang pokoknya selipkan kulit lah intinya biar nggak nempel ya. Nah seperti ini ya. Ini tujuannya biar nggak nempel kedua bahannya. Terus langkah selanjutnya setelah seperti ini kita bisa solder ya, biar bagian yang mau kita jahit itu bisa ada jalan benangnya ya. Karena ini sudah dibuat jalur memakai, nggak tahu pakai apa, maka saya harus melanjutkan di bagian yang ini ya. Sebenarnya saya mau di jalan yang lain ya, tapi nggak, karena ini sudah ada ini, takutnya nanti jelek ya kalau saya pakai jalan baru lagi ya. Ini berarti tugas saya untuk melebarkan ya jalan yang dulunya sudah dibuat ya. Ini saya lebarkan saja ya. Jadi saya melebarkan jalan yang dulu sudah terbuat ya. Ini juga saya nggak bisa lurus ya membuat jalannya, karena ya awalnya yang ini yang buat jalan benang ini juga dia miring-miring ya. Jadi dari itu saya nggak bisa membuat jalur yang lurus, akhirnya terbawa suasana ya, suasana garis yang lama. Ya proses membuat jalan benang ya. Jadi ini lengkap ya, ada membongkarnya, ada menambalnya, ada proses membuat jalan benangnya ya, ada nanti proses menjahitnya ya. Ini ya jalan benang tuh nggak perlu jauh-jauh ya, segini ya. Ini terlalu kejauhan nih yang bawah. Mungkin saya pakai jalan baru aja ya, karena nggak itu sih, nggak pas sih sebenarnya dia jalan yang lama. Jadi maaf saya nggak bisa ngikut jalan lama ya. Ini lebih ditebelin lagi ya berarti ya jalannya ya. Lebih dilonggarkan lagi ya. Pokoknya untuk mensolder intinya seperti ini ya. Bukan, saya jadi agak agak apa ya? Intinya nah ini ya. Ini yang membuat nggak lurus tuh seperti ini. Ini dia diambil garis lurus saja ya. Padahal ini harusnya ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini kita betulin ya jalurnya, spasinya juga. Oke ya, mungkin pensolderan sampai sini kan kalian tahu ya. Nanti setelah soldernya rampung kita jahit bareng-bareng. Oke ya, dan ini jalan benang sudah terbuat semua. Berarti tandanya ini lemnya juga sudah mengering ya. Berarti kita bisa menempelkan lemnya ya, karena ini lemnya sudah mengering ya. Jadi kita bisa menempelkan sesuai garis yang tadi kita bikin ya.
kita tempelkan sesuai garis yang tadi kita bikin atau kita buat ya. Nah seperti ini dia tambalannya sudah menempel. Keren ya, ini tambalannya sudah menempel dan ini juga terlihat sudah dibuat jalan benang. Berarti langkah selanjutnya kita apa? Kita harus menjahitnya ya. Kita harus menjahitnya. Nah, saya akan menggunakan benang yang paling mirip warnanya ya, yaitu ini benang ini ya. Kayaknya ini paling mirip deh. Bentar, saya cari lagi ada yang paling mirip lagi enggak? Bentar ya. Saya cari referensi benang lain. Benang ini ya. Benang ini ataukah benang ini yang paling mirip? Ternyata yang paling mirip benang ini ya. Benang ini yang paling mirip. Atau kita bisa juga pakai benang dengan warna lain, kita coba saja ya, karena banyak percobaan itu juga bagus ya. Bentar ya. Oke ya, kita pakai benang warna ini ya. Ini benang warna merah lombok ya ini. Ya, yang paling mirip ya. Yang paling mirip kita pakai benang yang warnanya paling mirip banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jahit. Nah, ini ya. Kita mulai jahit. Semoga lancar sampai nanti selesai ya. Oke, kita membutuhkan alat pelubang ya, karena ini dalamnya ada hard insole-nya ya. Jadi kalau nggak pakai alat pelubang agak sedikit kesulitan ya. Nanti di bagian-bagian tertentu kita membutuhkan jarum pelubang ya, tapi tidak semuanya ya. Bagian yang lunak yang tidak terlalu keras kita nggak perlu pakai jarum pelubang ya. Jadi saya akan memperbaiki spasi jahitannya juga ya. Jadi spasinya nggak terlalu jauh dan ini juga saya pelintir seperti ini nih. Nah, saya pelintir dulu, pelintir ya. Kalau sudah memelintir baru ditarik lah. Itu hasilnya akan jauh lebih bagus ya daripada nggak dipelintir ya. Oke, ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya. Jadi ini saya menjahitnya tuh benangnya full tenggelam ya. Jadi kalau tadi kan tenggelam setengah ya. Kalau tadi yang awal itu ya, yang ini, bentar. Nah, yang ini tuh kan ini tenggelam setengah ya. Nah, kalau saya itu full tenggelam ya. Benangnya itu full tenggelam ya, full masuk ke dalam ini ya, ke dalam jahitannya. Oke ya, lanjut menjahit ya. Untuk menjahitnya mungkin kawan-kawan sudah paham ya, sudah tidak bingung lagi pasti ya, karena sudah sering melihat video-video saya menjahit ya, pasti sudah tahu, sudah paham, dan mungkin sekarang sudah ahli ya, sudah ahli dalam menjahit sepatu seperti ini Adidas X. Ini ada bekas jahitan lamanya ya. Ini sebenarnya agak-agak berat juga sih, nggak terlalu ringan-ringan banget ya untuk Adidas X ini ya. Saya juga memakai benang yang lebih gede daripada yang awal tadinya ya. Oke, mungkin penjahitan saya jeda dulu ya. Oke, dan ini saya sedang menjahit di bagian ini ya, tapak bawahnya yang ada hard insole-nya ini agak sedikit keras ya, tapi dengan teknik yang saya gunakan ini menjadi nggak begitu keras-keras banget. Dan nanti juga jangan lupa ya, ininya dijahit juga. Bagian pinggir-pinggir ini nanti pakai benang abu-abu ya. Mungkin nanti videonya nggak cukup ya, saya nggak cukup nggak. Tapi yang jelas tambalannya ini harus dijahit pakai benang abu-abu ya. Tambalan ini harus dijahit pakai benang abu-abu. Kalau dilem saja pasti nggak tahan lama ya. Kalau pengen awet ya harus dijahit juga pinggir-pinggirannya.
dan nanti hasil untuk saya ini menjahit sol bawah dan menjahit itu tambalan nanti saya share di video short saja ya hasilnya, biar kawan-kawan lebih nanti bisa melihat dengan jelas dan teliti ya. Oke ya, ini semua sudah jadi ini sudah saya jahit ya, sudah saya jahit full muter ya. Ini jahitannya terlihat, tapi sebenarnya aslinya nggak terlalu terlihat banget ya, ini di kamera terlalu terlihat nampak ya. Ini sebenarnya benangnya ya menyesuaikan warnanya ya. Ini dia, dan ini tambalannya sudah saya jahit juga. Ini ya tambalannya kece ya, karena warnanya abu-abu hampir sama dengan warna yang di atas ini. Nah ini saya jahit juga agar apa? Agar awet. Kalau nggak dijahit seperti ini, kalau hanya mengandalkan lem itu kurang kuat ya. Jadi sudah dijahit bawahnya seperti ini, dijahit atasnya ini pasti akan kuat dan mantap. Oke ya kawan-kawan, jadi itu tadi share saya tentang bagaimana cara kita untuk menambal ya, menambal bagian yang robek atau yang sobek di bagian sepatu Adidas X ini ya, Adidas 10 ini. Semoga bermanfaat. Tadi juga sudah saya tutorialkan menjahitnya, mensoldernya, pokoknya semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.